Rahimakumullah. Kita lanjut. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah memberikan kebebasan api neraka kepada hamba-hambanya sebanyak jumlah bulu domba milik Bani Kalab. Milik Bani Kalab. Ikhwan rahimakumullah. Ternyata di situ ada istisna, pengecualian. Tidak semua manusia dapat, walaupun saatnya jumlah itu melampaui dari jumlah manusia. Katakanlah jumlah manusia sekian M, jumlah bulu domba itu lebih dari sekian M. Ternyata tidak semua manusia dapat bagian pembebasan dari neraka. Dalam hadis ini disebutkan ada 6 atau 7. Dalam hadis lain ada tambahan beberapa lagi. Mungkin kurang lebih ada 9 kelompok yang disebutkan dari beberapa hadis Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan tidak kita, tidak orang tua kita, tidak keluarga kita, tidak anak kita menjadi kelompok ini, insyaAllah. Tidak termasuk dari kelompok ini. Jibril mengatakan, la yanzurullah fiha, tapi malam hari itu Allah tidak akan melihat, tidak akan memberikan rahmat, tidak akan memberikan kebebasan api neraka, tidak akan mengampuni, tidak akan meridai kepada siapa? Pertama, musyrik, wong yang mensekutukan Allah. Artinya wong kafir sudah keluar dari kelompok ini. Keluar, wong kafir tidak masuk. Tapi maaf, astagfirullahaladzim, ikhwan, hati-hati. Banyak kita muslim lebih bersekutu dengan makhluk. Hati-hati. Ya, yang hobi pakai jampi-jampian, jimat-jimatan yang bukan dengan syar'i, yang percaya sama dukun, percaya dengan kekuatan dia, kepintarannya, teknik-tekniknya, sistem-sistemnya. Itu na'udzubillah kalau sudah sampai ini kami pacak macam ini. Kalau tidak dengan teori itu mana pacak? Nah, ini berkat kami sudah macam ini. Dari mengandalkan semua kekuatan untuk dia, keselamatan dari dia, keberhasilan dari diri dia. Na'udzubillah min dzalik. Atau berpangku pada sebab. Woi, kalau macam banyak kan cerita lo. Kalau kata ijazah mana nak bergawi, mana dapat rezeki kalau tidak muka toko, kalau dah. Ya, sampai lain kita sering ya ini pada kita orang awam kadang-kadang ada orang dia memang suka kalau palak mentak minum Panadol merah sembuh, unjuk Paramek tidak sembuh, unjuk Neralgin tidak sembuh. Pas kita nawi dia sampai rumah kita, tak pala aku sakit, kau ada obat tak? Ada Inza, oh dah pacak aku Inza. Paramek dah pacak aku Panadol merah tu lah, kalau tak Panadol merah tak sembuh aku. Oh, Alhamdulillah min. Ini termasuk saya menyerempet kepada kesyirikan. Yang nyembuh kau itu Allah, bukan Paramek, bukan Panadol, bukan apa-apa. Ya, Allah. Kalau kita yakin tanpa obat banyu putih, bismillah. Itu cuma wasilah semuanya. Hati-hati, ya. Pertama musyrik, na'udzubillah. Kedua, musyahin. Nah, ini yang kita khawatirkan. Wong yang bermusuh-musuhan. Yang musuh-musuhan, tak berteguran, tak pelengosan, buang muka. Na'udzubillah, hati-hati ikhwani. Wallahi usi min nafsi wa iyyakum. Selesai kalau malam ini kalau kamu ada suatu sangkalan sama kawan, sama dulu, sama keluarga, sama tetangga, tidak terima Allah. Bahkan bukan ini, Al-Fakir sudah sampai ke di majelis malam Isra Mi'raj di sini tentang wong yang solatnya tidak diterima oleh Allah, cuma diangkat sejengkal pucuk kepala. Minhum man rajulani mutakhasiman, wong yang dua kok musuh-musuhan, tidak terima Allah. Mugola 1000 kat desa, mugola jentuk kepalanya, tidak terima Allah, wong musuh-musuhan. Nah, nisfu Sya'ban juga jangan berharap. Jangan cuma 3 kata guru-guru kami. 1000 Yasin kau baca, tidak ditoleh Allah, tidak terima Allah. Nangislah kau malam itu merengek, tidak terima Allah. Wong yang ada kelompok ini tidak masuk. Hati-hati jadi, ya, jangan sampai ada masih janggal. Selesai ke cepat. SMS, WA, kawan kita di grup segala macam ni, WA malam ini jadikan malam seperti malam lebaran. Jangan nunggu lebaran nanti. Malam inilah, tak usah nunggu malam nisfu Sya'ban. Malam inilah, minta maaflah kita dan kita jaga jangan sampai kita melakukan keburukan. Lalu ikhwan rahimakumullah, dalam riwayat lain disebutkan syahir. Musyahir itu orang yang menggunakan sihir. Wong yang percaya sama dukun, percaya sama tukang peramal, yang percaya dengan tukang sihir, tukang telu itu, panglaris. Maka itu nak kau ke Gunung Kidul, Lawang Kidul bukan, Gunung Kidul, Lawang Kidul doa gitu munajat berkah insyaallah. Ya, saya ke gunung ini, ke kuburan ini, yang datang ke sini, datang ke tukang santet, tukang apa? Tukang itu jelas, na'udzubillah, itu tidak akan pernah seorang dukun itu jadi dukun hebat kecuali dia pasti jauh dari Allah dan bahkan menghinakan agama Allah. Sudah syarat mereka untuk jadi orang hebat. Dukun, tukang sihir, tukang santet segala macam dari peramal. Awas hati-hati ya, na'udzubillah min dzalik. Jangan percaya yang model macam itu.
Termasuk juga nih syirik-syirik yang ada di kalangan kita nih, yang perlu kita buang. Banyak. Kalau nak bangun rumah, apa yang kita lakukan? Naruh pisang sama kelapa. Tukang makannya pisang tiap hari. Ya paling demen naik pucuk dia. Tek habis. Nah itu dari mana itu? Nah ini yang macam ini nih. Orang Islam Nusantara mempertahankannya. Kita jangan ikhwan. Apa tujuan itu? Tidak ada dalam syariat Allah. Kalau negak ke bendera, ada juga tambah bendera merah putih. Terserah inti bendera merah putih tidak masalah. Tapi naruh pisang, naruh kelapa, naruh apa lagi? Tidak ada Allah kata dalam syariat Islam. Kalau tidak makan itu kaget rumah kita cepat roboh. Nah ini syirik, na'udzubillah min dzalik. Yang seperti ini syirik. Apalagi dia dapat masukan dari misalnya kepala sukunya atau ke orang bingin-bingin orang lama menyakan dulu pakai ini kalau orang kami mana ada juga lah. Kau naiklah bubungan, subhanallah. Ente yang rumah lama, ente naik pucuk bubungan, masih ada kelapa itu. Masih ada kelapa itu, subhanallah. Pisang habis jelas. Nah ini tidak boleh. Seperti ini contohnya tidak boleh. Nak hujan nanam cabai. Kalau nak hujan mendung, takut kita ada cara kawin, takut kawinan bubar gara-gara hujan. Bawang sama cabai, ya diulek jadi sambal, bukan tanam di tanah. Nah ini percaya macam ini, lebih buruk na'udzubillah digawe kayaknya, lalu awannya bergesek. Nah benar nian gawe aku nih. Wallahi orang suruh syahadat, keluar dari Islam baca. Ngapa? Meyakini itu yang menyebabkan. Padahal Allah yang mengatur semuanya. Dengan perintah Allah kepada malaikat, Allah mampu semuanya, bukan dari segala macam itu. Hati-hati ya kawan. Syirik yang seperti ini yang tampak kadang-kadang kita tak rasakan. Baik, balik mantra musyahin tadi. Sahir, ya, tukang sihir atau percaya sama tukang sihir tadi. Percaya dengan mantra-mantra. Nih, kamu juga jangan masih percaya sama apa tuh? Yang galak nih zaman Nana dulu masih SMP, SMA tuh galak terbaca tengok tuh. Bintang-bintang nih, Saperio segala macam itu. Zodiak. Itu hati-hati kawan, kamu percaya sama itu, nah zodiak tanggal ya pas lagi nanti Anda bakal beruntung dapat duit, lemah senang nanti. Pas nanti akan kecelakaan, anak kau mati. Ini juga haram hukumnya. Percaya dengan ini. Hati-hati, na'udzubillah, keluar bisa dari Islam. Ini propaganda orang kafir kan. Hati-hati ya. Musyahin, orang yang musuh-musuhan tidak bakal dapat bagian. Lebih dari situ ghatir rahim, yang memutuskan silaturahim. Ini na'udzubillah. Hati-hati ikhwan, na'udzubillah. Banyak masalah-masalah kecil jadikan sebab kita tidak berteguran, tidak berkunjungan. Kemarin si pulang ada ke acara dipanggil diundangnya, kalau kan kita tidak diundangnya. Kebetulan dia lupa. Kalaupun memang sengaja tidak mengundang kita, jangan kita sambung musuh dengan bermusuh. Ini kita pas tidak diundang, kau dapat undang, dapat, aku dah dapat. Sentimennya sama aku cakap. Lah kaget kalau aku ngadu acara tidak undang juga dia. Belum apa-apa sudah punya niat buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ketemu biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wallahi akan. Mudah-mudahan kita ke depan jadi orang pintar, cerdas ya. Kemarin zaman pilkada wallahi akan sedih gitu. Tak usah jauh di kampung-kampung kamu dewek tu lah. Pecah umat ini. Sikap negara Gambang nomor 1, sikap negara Gambang nomor 2. Biasa setiap pagi ketemu sambil ngopi bareng, bawa batang jambu. Semenjak si pulan negara ke nomor 2, sikap nomor 1, dak lagi wala salam wala kalam. Alhamdulillah min dzalik. Apa yang tidak dapat keuntung? Tanya yang kemarin berjungkal balik ke untuk itu. Apa yang tidak dapat sekarang? Sakit hati lagi ada gitu sama mereka itu. Ya. Kata untung sama sekali. Sampai sekarang masih bermusuh gitu. Masih cerita yang sebelah mulut itu. Antara Pak Iti sama ketua Langgar. Jadi yang sebelah ketua Langgar Prabowo nomor 2. Pak Iti nomor 1. Iti. Ya. Jadi pas maulid waktu itu. Ketua Langgar sudah nak mulai acara ngetes mic. Ketok-ketoknya. Dua. Pak Iti melengos. 1 dulu baru 2. Jadi orang bengak jadi. Subhanallah. Berapa banyak kita putus? Pas putus kan biasa kan 1, 2, 3. Ini dah 2, 3. Ada juga 2, 1, 2. Jadi lolo gitu gara-gara itu. Nah sampai hari ini ada yang masih bermusuh. Sampai hari ini masih bermusuh dia. Subhanallah. Uang yang kita bela jungkal balik, ya, berbuai mulut kita, melai dia, muji dia, sekarang sudah alhamdulillah ninggal ke kita. Bahkan nempeleng kita istilah cerita. Ya, mengecewakan umat kita. Bahkan alhamdulillah sudahlah, ya. Jadi jangan sampai itu ulang ke depan, ya. Nah, macam itu musuhan. Yang banyak juga maaf gara-gara warisan. Ya, gara-gara anak. La ilaha illallah. Wallahi ana saksikan di Hadramut sana. 2 ekor habaib ngawin ke anak. Dia berkawan. Anak dikawin ke, subhanallah, qadarullah, jodoh tak lama.
anak pisah, dia tetap berangkulan berdua keluar dakwah. Tidak jadi sebab itu untuk mereka. Jangankan untuk putus hubungan, renggang pun tidak. Qadarullah kata mereka, kita sudah berusaha. Tahu anak ini tidak baca bertahan lama. Ya sudah, anak sudah pisah, kita tidak boleh pisah. Tetap jalan mereka, dakwah bareng kemana, bareng dalam kebaikan. Hakata ikhwan, hati-hati ya. Kelompok yang berikutnya yaitu Qatir Rahim. Wa iyadzubillah, a'udzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwan Nabi Allah ya. Na'udzubillah. Qatir Rahim itu mal'un. Dikatakan dalam satu riwayat hadis. Qatir Rahim mal'un, mal'un wa in kan mat fil jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahmi itu terkutuk, terlaknat, walaupun seandainya dia mati di jero Ka'bah. Ada yang lebih hebat, meninggal di jero Ka'bah. Itu paling super sudah. Tapi di Qatir Rahim terkutuk dia, terlaknat, tidak ada kemuliaan sama sekali. Jero Ka'bah berarti dia meninggal di Mekah, jero Masjidil Haram, jero Ka'bah pula. Mau meninggal di Mekah baik kita mengucap Masya Allah, si Ujang alang buntungnya meninggal di Mekah dia. Padahal meninggalnya di hotel. Iya, betulan naik lift nyampak meninggal di hotel. Tapi tetap mulia meninggal di Mekah. Nah bagaimana kalau meninggal di Masjidil Haram? Ya, habis tawaf keliling mengas duduk dia. Tahu-tahu mengas, bluk nyampak meninggal. Oh itu Masya Allah. Mana kalau sedang tawafnya? Mana kalau sedang salat? Lah ini di dalam Ka'bah, kurang apa lagi sudah. Tapi kalau Qatir Rahim Allah ikhwan, mal'un, terkutuk, terlaknat. Satu kaum nih, perkumpulan macam ini nih, ada seorang yang Qatir Rahim, kita semua tidak dapat rahmat Allah gara-gara dia. Ulama mengatakan, mak mana dengan uang itu? Kalau gara-gara dia menyebabkan sekelompok manusia tidak dapat rahmat Allah, mak mana dengan uang itu? Tolong ikhwan, nasihati orang tua kita kalau orang tua kita ada musuh-musuhan. Qatir Rahim, bini kita, anak kita. Cuma gara-gara kadang hal yang sepele. Kita hidup nih ikhwan, nasihat pada anak kita kalau masalah besar dikecilkan, masalah kecil dibuang. Bukan kecil dibesarkan, besar dilebarkan. Masalah sepele kadang-kadang. Cuma nak minjem motor kemarin tak dipinjemin, oh jadi mulai berdendam, beributan. Gara-gara anak sama anak bergocor. Budak nama kalian belum sempurna, bergocor, berbabitan batu, bencit pala anak kita. Kita sama bapak juga beributan. Ya keluar mulut pisun, didik anak aku tuh. Oh, anak kita lah didik. Ya. Alhamdulillah. Hakada. Afwan. Taib ikhwan rahimakumullah. La ilaha illallah. Qatir Rahim. Alhamdulillah. Hati-hati ya. Musyahin tadi, syirik tadi, na'udzubillah, mudah-mudahan terjadi berita. Yang percaya dengan sihir tadi juga na'udzubillah. Musyahin, musuh-musuhan, na'udzubillah. Kemudian Qatir Rahim. Lalu ini juga kita beli kepada Allah, jangan sampai ikhwan, na'udzubillah min dzalik. Celaka dunia akhirat. Agul walidain, wong yang durhaka sama tua. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sehebat apapun kita, alim manapun kita, mencapai derajat ilmu yang luas, ibadah yang hebat. Cuma tahu bapak kita ngaji Quran, tidak pernah hatam semua hidupnya. Allah tidak. Tetap mereka lebih afdal dari kita, lebih mulia dari kita. Tetap kita sam'an wa ta'atan, nurut dengan apa yang dia perintahkan. Bahkan cukuplah jadi suatu standar kita dalam Islam. Wong tua kafir lagi wajib, tetap wajib kita muliakan, kita hormati, kita patuhi, selagi dia tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Inti infak kepada orang tua yang kafir, ya, itu tetap ganjaran pahala diberikan Allah tetap. Bahkan Rasulullah pernah memberikan bisyarah tentang seorang perempuan, kata Rasulullah, kalau nak tahu ahli surga fulanah, kata Rasulullah, fulanah binti fulan. Wong biasa dia kawan, wong biasa. Bahkan ini perempuan, dia muslimah, emaknya masih kafir. Kenapa Rasulullah menjamin dia surga? Kata Rasulullah, karena bakti dia kepada emaknya masih kafir. Jadi pernah waktu suatu saat ada terjadi kekacauan, emaknya sudah jompo, sudah lumpuh, itu digendongnya emaknya, digendongnya, dipanggul, berlari jauh dia menyelamatkan emaknya tadi. Emaknya kafir, bukan muslimah, yang durhaka sama Allah, mensekutukan Allah, tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Tapi subhanallah, pintu kebaikan tetap dibukakan oleh Allah lewat orang tua. Jadi hati-hati, jangan durhaka. Dan ingat ikhwan, kunci pengen punya anak soleh dan soleha, kuncinya kita soleh dan soleh sama orang tua kita. Ini janji Rasulullah. Birru abakum tabarukum abnaakum. Berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, niscaya anak kamu bakal berbakti kepada kamu, kata Rasulullah. Hakada. Baik. Agul walidain wala ila mudminil khamar, dan tidak akan pernah pula Allah berikan kepada orang yang mudminil khamar, selalu mabuk. Kalau zaman Nabi memang khamar itu cuma bentuk minuman, ya, entah dari saripati anggur atau saripati kurma yang diolah menjadilah memabukkan. Tapi sekarang kaidah mengatakan kullu muskirin khamar, apapun yang memabukkan itu hukumnya khamar. Jadi yang sekarang ada heroin, narkoba, segala jenis-jenisnya itu semuanya ikhwan, semuanya itu hukumnya khamar.
Dan wong yang masih tidak tobat, maaf jangan dijemainkan ini hukum. Jangan nanti tobat pas malam itu baik. Malam nisfu Sya'ban yang tidak ada melakukan, tapi besok masih ada niat. La Allah tidak bakal. Inti jangan tipu Allah. Tobat dari sekarang. Tobat dari sekarang, berhenti total. Tidak ada sisa di rumah, buang ya, bukan nanti jual, bukan nanti berikan orang lain. Nanti berikan orang lain itu buat zalim. Nanti jual, ya sama baik. Jual narkoba juga sama dosanya, besar. Sama, nanti buang itu. Itu benar-benar tobatan nasuh, tidak ada lagi itu. Nah, termasuk apapun yang memabukkan itu khamar, mudminul khamar. Malam nisfu Sya'ban melok, duduk sama kita pakai sarung dia. Pakai kopiah, melok biasina, melok. Malam itu nyambung lagi dia, misal naudzubillah min dzalik. Tidak bakal dapat pandangan Allah, tidak dapat apapun dari Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Yes, nyambut nisfu Sya'ban. Taib ikhwan rahimakumullah. Lalu yang terakhir, nah ini hati-hati. Wala ila musbilin. Dan tidak pula kepada al-musbil. Musbil itu artinya orang yang sombong dengan pakaian. Ulama mengatakan dalam bentuk apapun kesombongan itu. Kalau zaman Nabi dulu, wong sombong itu dengan maki baju, wong lanang ini, pecah betina maki abaya, nyapu lantai. Itu zaman dulu, zaman Nabi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sempat prihatin, ketakutan karena beliau tuh wongnya kurus. Kalau pakai sarung turun. Sampai dia minta petunjuk dari Nabi Muhammad, dengan aku ya Rasulullah. Aku ini takut dengan ini ancaman Allah. Allah mengancam. Wong yang sombong pakaian zaman dulu kalau pakaian tuh ngeleh ke lantai, nyapu lantai itu. Tapi sekarang sombongan dengan merek. Ya, dengan merek kita bangga. Merek sewet ini, merek baju ini. Kalau dulu kan jas di pojok toko, sekarang jas di sini merek. Dengan jam, ya, dengan cincin. Apapun ikhwan yang membuat inti bangga dengan urusan dunia termasuk kelompok ini. Pakaian, ya. Segala macam, nak jam kah, nak kacamata kah, nak baju, gamis, segala macam itu termasuk. Memang zaman Nabi musbil itu sebatas itulah, kesombongan itu ada. Nah, zaman sekarang apapun termasuk merek-merek yang kita bangga-bangga gitu, alhamdulillah. Ya, tidak akan mendapatkan. Nah, ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat hadis lain Nabi menyebutkan juga orang yang tidak akan mendapatkan bagian pada manusia depan, orang yang membunuh muslim tanpa hak. Nah, dia tidak tobat, artinya membunuh dan tidak tobat. Itu tidak akan mendapatkan. Kemudian riwayat lain lagi disebutkan itu orang yang makan riba atau melakukan transaksi riba. Bukan cuma makan, yang enjoy-nya juga sama itu. Ya, tidak mungkin untuk makan riba kecuali kalau kita enjoy dia lebih tadi. Haram ikhwani. Ya, na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Nah, inilah beberapa ikhwan yang harus kita hindari. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita selamat. Cuma yang mungkin sekali lagi yang ada mungkin pada kita tadi musyahin, musuh-musuhan, ya, ghatir rahim. Tamam, na'udzubillah min dzalik. Dilepas ke diri kita ada segala hal yang bisa menjadi hijab kita dari pemberian Allah pada malam nisfu Sya'ban. Sekali lagi mari ikhwan kita sambut malam Sya'ban ini dengan persiapan. Siapkan dari hari ini. Siapkan dari ini, jadwalkan kegiatan inti di rumah, kegiatan apa yang inti lakukan. Kemudian sekali lagi jangan sebatas kita habis isya lalu bubar dan tidak ada kegiatan lain. Semangat ke bangun malam, kemudian usahakan untuk puasa Senin. Ya, Senin itu puasa dengan nisfu Sya'ban, yang Senin Kamis silakan, atau Ayyamul Bait yang puasa dari hari Sabtu, Minggu, Ahad dan Senin. Nah, insyaallah ikhwan rahimakumullah, Senin ini majelis kami tetap jalan, ya Ustaz. Majelis